Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dea Aristasari dengan NIM 41141902 dari mata kuliah Matematika Komputasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode forward chaining sistem pakar berbasis aturan. Nah, yang akan dipelajari yaitu yang pertama ada apa itu artificial intelligence, kemudian yaitu yang kedua ada apa itu sistem pakar, yang ketiga ada apa yang dimaksud dengan forward chaining, yang keempatnya ada contoh penerapan dari metode forward chaining itu sendiri. Nah, artificial intelligence, apa sih? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Jadi, kecerdasan buatan itu sendiri dimasukkan ke dalam mesin komputer agar si komputer tersebut dapat melakukan apa yang dilakukan layaknya manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan. Apa aja? Yang pertama ada sistem pakar, kemudian permainan komputer atau games, logika fuzzy, terus ada jaringan saraf tiruan, dan robotika. Nah, sistem pakar itu sendiri apa? Sistem pakar menurut Marimin merupakan sistem perangkat lunak yang menggunakan ilmu, fakta, dan teknik berpikir untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah yang hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. Nah, secara singkatnya, sistem pakar itu sebagai sistem yang berisi pengetahuan dari pakar. Kemudian, siapa saja yang dapat dianggap sebagai pakar? Nah, siapapun dapat dianggap sebagai ahli pakar, tapi jika dia memiliki pengetahuan yang mendalam, baik fakta maupun aturan, dan pengalaman praktis yang kuat dalam domain tertentu. Misalnya, ahli IT, pasti ahli di bidang IT, kemudian dokter, pasti ahli di bidang kesehatan, dan ahli ekonomi juga pasti ahli di bidang ekonomi, dan ahli lainnya. Nah, sistem pakar dibuat untuk apa? Yaitu untuk mempermudah atau membantu para ahli pakar itu sendiri. Nah, dalam aplikasi sistem pakar terdapat dua hal utama yang harus ada, yaitu metode representasi pengetahuan yang merupakan merepresentasikan apa yang menjadi pemikiran ahli pikir. Nah, yang kedua itu sendiri yaitu metode inferensi. Apa itu? Yaitu metode pencocokan data yang sudah ada di lapangan dengan data yang sudah direpresentasikan di metode pengetahuan. Nah, dalam pembuatan sistem pakar terdapat dua teknik penalaran. Yang pertama yaitu metode forward chaining dan backward chaining. Pada pembahasan kali ini akan lebih membahas tentang metode forward chaining. Nah, metode forward chaining sendiri itu apa? Yaitu suatu metode dari inferensi engine untuk memulai penalaran atau pelacakan dari data fakta-fakta yang ada menuju suatu kesimpulan. Metode ini bisa disebut dengan data driven. Pada proses ini akan dilakukan pengecekan terhadap setiap rule untuk melihat apakah data yang sedang diobservasi tersebut memenuhi premis dari rule tersebut. Nah, apabila memenuhi, maka rule tersebut akan dieksekusi untuk menghasilkan fakta baru, yang mungkin fakta baru itu dapat digunakan oleh rule lainnya. Proses pengecekan rule disebut rule interpretation. Pada sistem berbasis pengetahuan, rule interpretation dilakukan oleh mesin inferensi. Forward chaining ini baiknya untuk permasalahan yang dimulai dengan menampilkan kumpulan data atau fakta-fakta yang meyakinkan menuju konklusi akhir, yang kemudian diproses untuk mencapai sebuah kesimpulan, karena keseluruhan proses ini dikerjakan secara berurutan maju. Nah, ini konsepnya, konsep dari forward chaining-nya sendiri.
teman-teman. Yang pertama, kita ketahui ada fakta. Ada beberapa fakta. Nah, fakta ini akan menghasilkan sub-goals. Kemudian fakta ini juga akan menghasilkan sub-goals. Nah, dari sub-goals tersebut, kita akan dapat goals-nya atau tujuan yang kita cari. Nah, tipe apa saja sih yang dapat dicari dengan metode forward chaining itu? Nah, yang pertama yaitu sistem yang direpresentasikan dengan satu atau beberapa konklusi atau beberapa kondisi. Yang kedua yaitu untuk setiap kondisi, sistem mencari rule-rule dalam knowledge base untuk rule-rule yang berkorespondensi dengan kondisi dalam bagian if. Nah, yang ketiga, setiap rule dapat menghasilkan kondisi baru dari konklusi yang diminta pada bagian then. Kondisi baru ini ditambahkan ke kondisi lain yang sudah ada. Jadi, setiap rule ini akan menghasilkan kondisi baru atau fakta-fakta baru yang ada pada di bagian then itu. Nah, yang keempat, setiap kondisi yang ditambahkan ke sistem akan diproses. Jika temui suatu kondisi baru dari konklusi yang diminta, sistem akan kembali ke langkah 2 dan mencari rule-rule dalam knowledge base kembali. Jika tidak ada konklusi baru, sesi ini akan berakhir. Nah, kita sampai pada contoh penerapan metode forward chaining-nya. Diketahui di sebuah rumah sakit terdapat seorang pasien yang akan memeriksakan kesehatannya. Dia khawatir karena akhir-akhir ini dia mengalami beberapa gejala tipes. Karena dia khawatir, akhirnya dia memeriksakan. Nah, yang ia rasakan diantaranya yaitu demam sampai 2 minggu, kemudian ia juga merasakan batuk, serta muntah. Jadi karena gejala tersebut, akhirnya pasien tersebut memeriksakan kepada seorang dokter. Apakah benar yang ia alami ini merupakan diagnosa dari penyakit tifus? Nah, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kita menggunakan metode forward chaining nih. Nah, untuk mendiagnosa penyakit tifus, diantaranya harus terdapat gejala-gejala seperti berikut. Nah, karena penyakit tifus ini memiliki banyak gejala, yang diantaranya ada demam sampai 2 minggu, kemudian nyeri otot, batuk, mudah lelah, sakit kepala berat, nyeri sendi, sakit perut, muntah, sensitif terhadap cahaya. Nah, dari gejala-gejala tersebut, kita misalkan bahwa demam sampai 2 minggu ini kita misalkan dengan variabel A, kemudian B kita misalkan dengan nyeri otot, C dimisalkan dengan batuk, D dimisalkan dengan mudah lelah, E sakit kepala, dan F nyeri sendi, G sakit perut, H muntah, dan I itu merupakan sensitif terhadap cahaya. Nah, karena si pasien ini akan memeriksakan apakah dia benar mengalami penyakit tifus, maka mengalami tifus ini kita misalkan dengan variabel J. Nah, untuk kita menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan metode forward chaining, kita lihat dulu nih. Oh ya, kita dapatkan bahwa dari permasalahan tersebut J-nya ini merupakan goals yang akan kita capai. Ingat, J itu merupakan dimisalkan dengan dia mengalami gejala tipes atau dia mengalami sakit tipes. Nah, dari soal tadi juga kita lihat bahwa pasien tersebut mengalami beberapa gejala awal. Yang pertama itu ada demam 2 minggu lebih, terus kemudian dia batuk, dan H itu dia itu muntah-muntah. Nah, karena dari gejala awal tadi tersebut, kita misalkan dengan variabel A, C, dan H. Nah, untuk menggunakan metode forward chaining tersebut, kita harus terdapat rules-nya. Di sini sudah ada 7 rules ya teman-teman. Yang pertama, rules pertama itu jika A dan C maka E, yang rules kedua jika G dan H maka I, yang rules ketiga yaitu jika C dan H maka B, dan rules keempat itu jika I maka J, rules kelima ada jika B dan E maka F, dan rules keenam itu jika F dan B maka D, dan rules ketujuh yaitu jika D maka G. Nah, kita ingat dulu teman-teman bahwa
kita akan mencari sebuah tujuan atau kesimpulan, yaitu berupa variabel J yang kita misalkan dengan ia mengalami penyakit tipes. Nah, fakta awalnya kita sudah dapatkan bahwa ia mengalami batuk, demam, serta muntah dilambangkan dengan variabel A, C, dan H. Oleh karena itu, kita memulai dengan rules pertama nih, teman-teman. Rules pertama, diketahui jika A dan C maka E. Nah, kita lihat apakah variabel A dan C ini sudah ada di fakta awal ataupun fakta baru. Nah, ternyata ada teman-teman, yaitu di fakta awal. Nah, karena variabel A dan C ini benar, maka variabel E ini juga ikut benar, teman-teman. Oleh karena itu, rules 1 ini sudah dapat dibuktikan kebenarannya, atau E ini bernilai benar. Di sini saya tandai dengan tulisan berwarna merah, yang artinya sudah digunakan. Nah, kita tulis juga angka 1 sebagai step ke-1, dan di sini kita punya fakta baru nih, teman-teman, yaitu fakta barunya berupa variabel E. Kita tulis di sini variabel E. Nah, di sini saya tandai tujuannya untuk memudahkan kita dalam menyusun nanti step-stepsnya. Dan fakta baru ini kita tulis untuk memudahkan kita juga fakta apa saja yang sudah kita dapatkan dan kita akan gunakan ke rules-rules selanjutnya gitu. Nah, yang kedua ada jika G dan H maka I. Nih kita lihat, oh ternyata di sini variabel G tidak ada di fakta awal maupun fakta baru, tetapi variabel H itu sudah ada di fakta awal. Nah, karena variabel G ini belum ada di fakta awal dan fakta baru, otomatis I juga belum dapat dikatakan benar, atau rules kedua ini belum dibuktikan kebenarannya. Nah, kita lanjut ke rules ketiga nih. Rules ketiga yaitu jika C dan H maka B. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Ternyata variabel C dan H ini sudah ada di fakta awal. Nah, karena variabel C dan H ini sudah ada di fakta awal, otomatis variabel C dan H ini bernilai benar nih. Maka variabel B juga benar. Oleh karena itu, rules ketiga ini sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Kita tandai dengan warna merah, kemudian kita tulis angka 2, untuk memudahkan bahwa ia merupakan step kedua, dan ini kita dapatkan fakta baru berupa variabel B. Nah, untuk rules keempat, jika I maka J. Nah, di sini karena kita sudah tahu bahwa goals yang kita cari yaitu variabel J, dan di sini I-nya juga belum diketahui kebenarannya, oleh karena itu kita bisa langsung lanjut ke rules kelima saja, teman-teman. Nah, rules kelima di sini, jika B dan E maka F. Nah, kita ingat, oh iya ternyata variabel B ini sudah kita dapatkan pada step kedua, yaitu berupa fakta baru, dan variabel E ini juga fakta baru yang kita dapatkan dari step pertama. Oleh karena itu, karena variabel B dan E ini benar, otomatis variabel F ini juga benar nih teman-teman. Karena itu, rules kelima ini sudah dapat kita ganti warna dengan merah, yang artinya sudah digunakan pada step ketiga, dan kita dapatkan fakta baru berupa variabel F. Selanjutnya, rules ke-6. Nah, jika F dan B, maka D. Nah, di sini kita lihat, oh iya, ternyata variabel F ini sendiri kita sudah dapat dari step ketiga tadi, yang merupakan fakta baru nih. Dan ternyata variabel B juga sudah kita dapatkan fakta baru dari step kedua tadi. Nah, karena F dan B ini sudah benar, otomatis D juga sudah benar. Oleh karena itu, rules ke-6 ini sudah dapat dibuktikan kebenarannya, dan kita ganti warna merah, serta kita beri angka 4, alias step keempat, dan kita dapatkan fakta barunya berupa variabel D. Variabel D ini akan kita gunakan pada step-step selanjutnya. Nah, rules ke-7. Di sini lihat jika D maka G. Oh iya, ternyata D ini sudah kita dapatkan tadi nih dari step keempat. Karena D ini juga benar, otomatis G ini juga benar dong. Nah, di sini kita ganti warna merah dan kita tandai dengan angka 5. Kemudian kita dapatkan variabel baru berupa variabel G. Nah, di sini ke rules 1 ya, langsung lanjut ke rules 1. Nah, karena rules 1 ini sudah kita gunakan pada step ke-1, maka kita bisa langsung lanjut ke rules kedua. Di sini rules kedua, jika G
dan H maka I. Wah, ternyata G ini sudah kita dapatkan teman-teman dari step kelima tadi. Tapi apa benar H ini juga benar? Nah, ternyata benar karena H ini merupakan fakta awal. Oleh karena itu, G dan H ini benar, maka otomatis I juga benar, teman-teman. Karena itu kita ganti dengan warna merah dan kita tandai dengan angka 6 sebagai step ke-6 dan kita dapatkan ini ya, fakta baru berupa I. Kemudian kita langsung lanjut ke rules ketiga. Rules ketiga di sini jika C dan H, maka B. Ini sudah digunakan pada variabel kedua tadi nih, teman-teman. Maaf, pada step kedua tadi. Oleh karena itu, kita bisa langsung lanjut ke rules keempat. Nah, di sini kita ingat dulu nih, ternyata goals yang kita capai, yang ingin kita capai adalah variabel J. Maka kita cek dulu apakah I ini juga benar. Nah, jika I maka J. Kita lihat I-nya. Oh iya, ternyata I-nya benar, teman-teman. Karena kita dapatkan dari step ke-6 tadi. Karena I ini benar, oleh karena itu J juga bernilai benar. Kita ganti dengan warna merah, kita ganti step dengan 7. Kita dapatkan variabel baru berupa J. Nah, di sini artinya J itu benar. Artinya pasien tersebut mengalami sakit tipes. Oh iya, untuk melihat berapa sih iterasi gitu. Iterasi yang kita gunakan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Selain misalnya kita tadi bisa nulis angka-angka gitu, kita juga bisa lihat dari fakta barunya yang kita dapatkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini terdapat 7 variabel yang artinya terdapat 7 iterasi untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Nah, dari step menggunakan forward chaining tersebut, maka kita dapat step-stepnya nih, teman-teman. Yang pertama ada step 1, yaitu jika A dan C, maka E ya. Nah, di sini ke step kedua, jika C dan H, maka B. Kita lihat A dan C ini merupakan fakta awal, dan C dan H juga merupakan fakta awal, maka kita dapat fakta baru yaitu antara E dan B. Nah, step ketiga yaitu jika B dan E maka F. Nah, di sini kita lihat, oh ya ternyata fakta barunya kita dapatkan yaitu B dan E, maka F ini juga benar. Nah, untuk step keempat, jika F dan B maka D. Nah, F ini sudah kita dapatkan dari sini dan B juga sudah kita dapatkan dari sini, yang artinya benar, oleh karena itu D juga benar. Nah, step kelima yaitu jika D maka G. Nah, kita dapatkan D-nya dari sini, maka G. Berarti G-nya juga benar. Nah, untuk step ke-6 yaitu jika G dan H maka I. Nah, karena G-nya ini sudah kita dapatkan benar dan H ini juga bernilai benar karena fakta awal, maka ini juga bernilai benar. Dan step ke-7-nya yaitu jika I maka J. Nah, karena I-nya benar, otomatis J-nya benar. Nah, karena kita sudah dapat bahwa J-nya ini benar, maka dapat disimpulkan bahwa seorang pasien tersebut mengalami sakit tipes. Nah, dari step-step tadi atau dari permasalahan tadi dapat kita buat pohon keputusannya. Pohon keputusan di sini ada fakta awalnya yaitu A, C, dan H. Dan kita ingat bahwa ketika A dan C, maka kita dapatkan E. Oh ya, untuk garis lengkung ini menandakan bahwa ia merupakan dan ya teman-teman. Dan di sini untuk step keduanya yaitu jika C dan H maka B. Untuk step ketiga jika E dan B maka F. Dan untuk memperoleh dari step variabel D kita lihat apakah B dan F ini benar. Ternyata benar ya teman-teman. Oleh karena itu jika B dan F maka D. Kemudian jika D maka G. Nah, untuk mencari I sendiri kita harus lihat apakah G ini benar. Ternyata benar teman-teman karena kita mendapatkan dari step kelima tadi. Nah, kita lihat juga apakah H ini benar. H itu benar teman-teman karena ia merupakan fakta awal. Jadi jika H dan G maka I ini bernilai benar. Kemudian jika I maka J. Nah, di sini J-nya juga bernilai benar ya teman-teman. Yang artinya J ini sudah kita dapatkan, tujuan kita sudah kita dapatkan berupa pasien tersebut mengalami penyakit tipes.
Ini bisa seperti ini pohon keputusannya, ataupun bisa berdiri seperti ini ya teman-teman. Di sini sama saja sih penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya mengenai penerapan metode forward chaining. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.